Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, sayang sekali ya, kita tidak bisa berjumpa di pertemuan di kelas. Maka di sini Bu Novi mau menyampaikan sedikit materi kelanjutan dari pelajaran yang pertama, yaitu kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah, dengan subtema makna beriman kepada malaikatnya Allah. Nah, kalian tentu sudah tahu kan apa saja rukun iman itu ya. Rukun iman itu ada 6, dan iman kepada malaikat itu termasuk salah satu rukun iman yang kedua. Lalu siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu tidaklah perempuan, tidak laki-laki, ya, tidak bisa disamakan dengan wujud manusia. Nah, malaikat itu harus kita percayai, walaupun kita tidak tahu ya bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa, apakah malaikat bisa bersuara atau tidak, kita tidak bisa membayangkan wujudnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengimani, percaya bahwa malaikat itu ada. Kemudian sebagai orang yang beriman, kita wajib mengenal siapa saja nama-nama malaikat Allah itu ya. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Kalian sudah hafal belum? Kalau belum, kita mencoba menghafal bersama-sama ya. Nah, kalau sudah, silahkan disimak agar semakin hafal ya. Bu Novi akan menyanyikan sebuah lagu ya, nanti kalian bisa menirukan di rumah ya. Semoga itu bisa memudahkan kalian untuk menghafal lebih cepat. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Nah, mudah sekali kan? Sekarang kita akan membahas tentang apa sih tugas mereka ya. Malaikat Jibril, kalian sudah hafal belum? Tugasnya apa? Malaikat Jibril itu bertugas sebagai menyampaikan wahyu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendapatkan pesan dari Allah, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada para rasul untuk disampaikan kepada para umatnya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki. Jadi rezeki yang setiap hari kita rasakan, entah itu rezeki berupa kesehatan, berupa iman, berupa Islam, bisa makan, bisa tidur ya, bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, itu adalah salah satu tugas dari malaikat Mikail ya, yang membagikan setiap rezeki, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan ya, kepada tumbuh-tumbuhan. Apakah tumbuh-tumbuhan juga mendapatkan rezeki? Ya tentu saja. Kalau tumbuhan itu bisa hidup, berarti ya mereka mendapat salah satu rezeki dari atau rahmat dari Allah dan para malaikat. Itu ya. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala. Meniup sangkakala itu apa ya, Bu? Ya, kita tidak bisa mengetahui ya sangkakala itu seperti apa bentuknya. Tapi gambarannya itu adalah sebuah terompet untuk menandakan akan adanya hari akhir atau hari kiamat telah tiba. Malaikat Israel. Malaikat Israel itu bertugas untuk menyabut nyawa manusia. Apakah manusia saja? Hewan tentu saja. Ya, semua makhluk. Jadi tidak hanya manusia saja. Jadi malaikat Israel itu hanya satu, tapi memiliki kemampuan untuk mencabut ya nyawa makhluknya Allah itu banyak sekali dalam satu waktu. Selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Ya, ada perbedaannya. Kalau malaikat Raqib itu mencatat amal baik, kemudian kalau malaikat Atid itu yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi semua yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia itu tidak ada satupun yang terlewat. Semua pasti dicatat, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu yang terlintas dalam hati, semuanya sudah ada catatannya.
Kalau catatan amal baiknya banyak, insya Allah akan mendapat balasan surga. Namun jika mendapatkan catatan dari arah kiri, itu berarti amal perbuatan manusia di dunia itu banyak perbuatan maksiat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya adalah malaikat munkar dan nakir. Ya, malaikat munkar dan nakir ini adalah malaikat yang bertugas untuk menanyai manusia ketika di alam kubur. Ya, ketika manusia meninggal dunia kemudian dikuburkan, nah datanglah malaikat ini untuk menanyakan, Marabbuka, siapakah Tuhanmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ya. Kemudian ma nabiyuka, siapakah nabimu? Kemudian ma dinuka, apakah agamamu? Ya. Bayangkan kalau yang menjawab itu orang-orang kafir, ya, mereka tidak akan bisa menjawab. Lantas mereka akan mendapat hukuman dari malaikat munkar nakir seketika dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Beda lagi dengan orang-orang yang beriman, ya. Ketika semasa hidupnya dia rajin beribadah, dia beriman kepada Allah, maka insya Allah mulutnya pun akan dimudahkan untuk menjawab setiap pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, ketika di alam kubur ini, jika di alam kubur saja manusia itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka bisa dipastikan bahwa akhir dia di kehidupan akhirat kelak itu pasti akan sengsara. Ya, tanda-tanda bahwa dia itu adalah ahli neraka. Tapi ketika di alam kubur, ketika dia ditanyai setiap pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir dan dia bisa menjawab, maka insya Allah dia adalah golongan ahli surga. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan untuk bisa mencapai surga. Kemudian malaikat yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Ya. Malaikat ini bertugas menyambut kedatangan hamba-hamba Allah yang soleh, yang ketika di dunia itu sudah beramal kebaikan dan akhirnya Allah ridho kepada mereka hingga dimasukkan ke dalam surga. Nah, kebalikannya adalah malaikat yang terakhir adalah malaikat yang menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malek. Ya. Malaikat Malek itu memiliki wajah yang menyeramkan, tidak punya senyum sedikit pun. Ya. Tugasnya apa? Yaitu tadi menggiring atau melemparkan manusia ke dalam pintu neraka. Ya. Jadi orang-orang yang semasa hidupnya tidak mau beriman kepada Allah, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, ya, maka akhirnya adalah kesengsaraan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu tadi adalah beberapa nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Semoga dengan ulasan sedikit yang bisa Bu Novi sampaikan ini bisa kalian pahami ya. Mungkin kalau belum ada yang dipahami bisa ditanyakan ke Bu Novi. Sekali lagi, tugas kita sebagai orang beriman adalah wajib mempercayai adanya malaikat dan tugas-tugasnya, ya, karena percaya malaikat itu termasuk dalam salah satu rukun iman. Ya. Sebagai orang Islam wajib beriman. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Jika ada yang salah dalam bertutur kata, Bu Novi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti kita bisa bertemu di pertemuan di kelas ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang normal. Masa pandemi ini segera berlalu ya. Akhirul kalam, Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.